Halo sobat, ketemu lagi sama aku, Uncle Wayne, di channelku Wayne Java Vlog. Salam sejahtera, salam sehat semua. Semoga kalian pada dalam keadaan sehat. Seperti juga me, always sehat. Thank you so much atas doanya. Nah. Kopi dulu. Oke, dalam beberapa video Uncle Win yang lalu kalian aku ajak jalan-jalan ke taman ya. Itulah taman-taman yang ada di sekitar rumahku ya. Memang hampir di setiap blok begitu itu ada taman ya. That is untuk bermain anak-anak atau bikin barbecue atau untuk tempat olahraga. Dan itu taman kota, artinya gratis jika ingin kamu bermain atau melakukan aktivitas di situ itu gratis. Ada beberapa taman juga itu namanya state park, itu biasanya kita harus bayar untuk masuk ya. Itu karena biasanya lebih besar ya, lebih besar kategorinya, wilayahnya itu lebih besar, jadi namanya state park. Oke, anyway, kita tidak bahas taman, tapi let's go bahas tentang gimana update Amerika ya. Jika Anda ingin datang dan mungkin Anda ingin bekerja atau apa saja yang ingin kalian lakukan di Amerika, as long as good thing, anybody can be support you guys. Alright. Oke, ya memang banyak berita, banyak pertanyaan dari teman-teman ya tentang gimana ini pengaruh inflasi, apakah Amerika masih ada inflasi, apakah mencari kerja di Amerika itu masih, adakah kesulitan mencari kerja setelah inflasi ini, and then bagaimana gaji-gaji, apakah menjadi susah mendapatkan gaji yang tinggi atau gimana atau apakah susah untuk mendapatkan visa atau gimana, right? Macam-macam ya. Dalam sebulan terakhir ini macam-macam pertanyaan dari teman-teman yang DM Uncle Win. So dari sini saya share kepada kalian tentang apa ya, pandangan Uncle Win, pandanganku untuk menjawab berbagai pertanyaan itu ya kan. Memang di Amerika memang inflasi. So, aku rasa itu tidak cuma di Amerika, termasuk di Eropa atau di mana-mana seluruh negara. But untuk saat ini udah stabil. Maksudnya stabil harga-harga tidak melonjak lagi, tidak naik lagi ya. Menurutku sih tidak terlalu berat ya inflasi ini, misalkan ya harga dolar itu tidak terlalu merosot ya, Nyatanya harga dolar compare di rupiah ya kan, tetap aja sekitar 15.000 ya kan. Artinya apa? Artinya kalau memang Anda bekerja di Amerika, Anda belanjakan di Indonesia, enggak ada pengaruhnya ya kan. Sekarang ini tetap aja enggak ada pengaruhnya. Misalkan ya kan, karena $1 tetap aja berkisar sekitar 15.000. Jadi bagi Anda pekerja dari Indonesia dan bekerja di Amerika, enggak ada pengaruhnya. Kalau Anda comparekan dolar dengan rupiah ya kan. Jadi tetap aja mungkin beli bakso tetap aja $1. Tapi kalau Anda tinggal dan hidup di sini ya kan, memang ada pengaruhnya, karena dulu biasanya kalau kita beli bensin itu cuma $2 ya kan. Sekarang jadi $3,5 ya kan, ibaratnya itu naik ya gitu, $1,5 itu apa,
itu sungguh banyak berpengaruh bagi kami, bagi kita yang tinggal di sini. Karena apa? Kayak berkendaraan, oke. Terutama kayak aku yang tinggal di kota kecil ini, kita harus punya kendaraan, kita harus punya mobil sendiri. Jadi kemana-mana itu kita perlu beli gasolin ya kan, untuk mobil kita. Jadi begitu gasolin naik ya terasa sekali. Misalkan sebulan itu kita spend gasolin biasanya $100 cukup. Lah begitu naik artinya kita harus spend more. Nah, di situ terasa lah. Jadi bisa $150 per bulan sekarang, artinya pengeluaran bagi kita memang lebih tinggi lagi ya. Overall memang itu yang dirasakan. Jadi sebenarnya memang kalau seperti aku bilang tadi, kalau Anda bekerja di Amerika, di-spendkan di Indonesia, tidak ada pengaruhnya. Inflasi Amerika ini tidak ada pengaruhnya, tapi memang berpengaruh bagi kami yang tinggal di Amerika, hidup di Amerika, dan di-spendkan our money itu untuk kita belanja sehari-hari di sini. Begitu. Memang ada pengaruhnya. Terus selain gasolin apa Ya makanan. Ya, makanan ya. Sepertinya kalau dulu ya, kayak ibaratnya misalkan beli fast food, beli hamburger kayak di McDonald atau Burger King itu $8, $7 itu udah dapat combo. Dapat minum, fries, dan sandwich ya. $7 atau $8 itu yang big combo itu udah dapat. Lah sekarang paling enggak sekarang itu Anda harus spend money sekitar $10 atau $11, $12 segitu, sekitar segitu. So naiknya makanan fast food itu sekitar $3 ya gitu. So jadi kalau dulu spend $7 dapat combo, sekarang harus spend $10 untuk dapatkan combo. Itu ibaratkan segitu itu. Jadi karena gasolin naik ya kan, memang transportasi Amerika itu hidup, ekonomi Amerika hidup itu dari transportasi ya kan. Transportasi yang truk-truk truk-truk trailer yang besar-besar, itulah buluh nadi, urat saraf ekonomi Amerika yang antar dari land ke land. Karena apa? Amerika ini kan satu land, in one land. Lain dengan Indo kan, ada perahu harus menyeberangi pulau. Kalau di Amerika kan tidak. Amerika cuman ibaratkan big land, kayak satu pulau besar ibaratnya begitu. Jadi dari tepi ke tepi itu bisa dilalui dengan truk ya kan, langsung dengan transportasi. Ya karena gasolin naik ya pasti semua food cost, semua everything itu naik semua aja. Naiknya itu ya karena dibilang inflasi ini sekitar 30%, ada 50% ya kenaikan lebih. Jadi pengaruhnya memang begitu ya, meski begitu tinggi ya, dan ya kompleks penyebab kenapa ini inflasi terjadi. Semua itu memang kompleks, yang menyebabkan itu susah. Aku sendiri tidak paham tentang ilmu ekonomi, but simpelnya bagiku karena gasolin mahal akhirnya semuanya jadi mahal. Itu simpelnya saja. But yang menyebabkan yang itu lain-lainnya itu mungkin ada yang bilang karena perang Rusia dengan Ukraina atau bla bla, but it's not only those, but it's macam-macam juga, dari COVID, masalah COVID ya gitu juga begitu. Oke, anyway, terus ada lagi beberapa pertanyaan. Apakah mencari pekerjaan di Amerika itu masih susah? Untuk menjawab itu mungkin polemik orang Indo ya, tentang
mencari pekerjaan itu susah. Ternyata di Amerika itu enggak ada. Ada tahun memang waktu resesi, ya tahun resesi tahun 2008 itu memang waktu itu pekerjaan susah dicari di Amerika karena resesi waktu itu ya. But is di tahun setelah resesi sembuh ya kan, mulai tahun 2015 ke atas 2000 itu di Amerika ndak ada kesusahan mencari pekerjaan. Oke. Apalagi saat ini, di saat inflasi ini ndak ada pengaruhnya tentang susahnya mencari pekerjaan, itu ndak ada. Justru saat ini ya setelah pandemik ini banyak tempat yang tutup itu karena kekurangannya pekerja. Oke. Itu. Dan di mana-mana saat ini pun masih tetap kayak hiring itu. So masalah pekerja atau pekerjaan itu bukan permasalahan saat ini. Mungkin ya memang udah menjadi polemik atau menjadi pemikiran orang Indo, bahwa mencari pekerjaan itu susah di Amerika. Karena memang mungkin karena di Indo susah mencari pekerjaan, but bukan itu kenyataannya. Bukan itu kenyataannya. Tapi ada yang bertanya, lah kok banyak sekali homeless di Amerika? Itu tidak ada urusannya dengan apa ya, pekerjaan di Amerika sebenarnya tentang homeless itu. Homeless itu masalah apa ya, penyakit masyarakat atau penyakit. Karena apa? Karena mungkin ya dari 1.000 homeless yang Anda tanya alasannya mengapa mereka memilih menjadi homeless, itu mereka punya 1.000 alasan juga untuk menjawab. Ya, memang kebanyakan itu penyakitnya orang masyarakat Amerika, yaitu terutama mereka memilih untuk hidup seperti itu. Mereka karena apa? Karena ingin freedom. Ya, freedom itu untuk freedom apa ya? Terutama mereka itu para pecandu-pecandu obat, ya kan? Itu memang masalah permasalahan sosial hidup di Amerika ya. Kayak menggunakan obat-obat terlarang itu di sini ya ilegal secara hukum, but is kayaknya terlalu mudah hukumnya. Jadi jadi banyak sekali kayak pengguna obat itu kalau udah terjebak ya susah keluar. Ya. Kenapa? Karena misalkan kalau Anda udah terjebak kan, untuk manage, untuk hidup, untuk bergerak aja, kalau Anda udah terkena obat itu, Anda sudah susah sekali. Untuk hidup, untuk bergerak aja sudah sakit sekali. Tidak mungkin Anda akan bekerja atau orang akan hiring Anda. Kalau melihat Anda udah jalannya aja udah kayak zombie begitu, untuk dipekerjakan kan tidak mungkin, ya kan? So itu nggak untuk merehab, untuk memulihkan itu juga perlu biaya banyak. Jadi, and then kadang memang bukan karena biayanya banyak ya kan. Kadang memang itu orang-orang homeless itu tidak mau ditolong, itu tidak mau, ya tetap aja dikasih uang untuk direhab. Akhirnya uang itu tetap dibelikan obat-obat untuk narkotika. Ya tetap aja begitu, akhirnya ya udah. Apakah banyak yang mati? Ya banyak, ribuan tiap hari itu ada orangnya. But memang itu pilihan hidup bagi mereka. So pemerintah apakah tidak membantu? Ya pemerintah membantu, but yang dibantu satu, yang 1.000 melakukan hal yang kembali lagi ke situ, sampai menjadi kayak apa ya, mengerikan lah kalau melihat homeless ceritanya begitu. Batis
itu pilihan. Oke, jadi go back to tentang pekerjaan tadi ya. Tidak ada hubungannya pekerja tadi dengan pekerjaan di Amerika itu dengan homeless itu tak ada hubungan. So those thing I think penyakit sosial ya di suatu negara yang kadang kita itu tidak bisa apa ya menyembuhkan gitu karena macam-macam ya kan, macam-macam itu pilihan. Kalau kamu ingin hidup sehat ya hidup sehat, kalau ingin sakit ya kayak begitu, itu jadinya begitu. Dan pemerintah itu tak kurang-kurangnya membantu mereka. Sebenarnya di sini itu banyak sekali program yang membantu saya, but itu memang pilihan hidup bagi mereka. Jadi kadang oh kasihan juga. Well, kalau Anda tahu, kalau Anda bisa dekat, bisa ngobrol dengan mereka, itu kita tidak perlu kasihan sama mereka, karena itu memang itu pilihan hidup bagi mereka. Itu pilihan, mereka memilih hidup begitu. Jadi we just let it go, ibaratnya begitu, ya kan? Oke. Terus ada beberapa teman yang tanya juga tentang apakah masih sulit mencari visa sekarang ke Amerika. Untuk pertanyaan itu gimana ya, tetap aja gampang-gampang sulit, karena kalau dipikir sulit ya ternyata tiap hari tetap aja ada yang dapat visa. Tiap hari tetap aja ada yang teman-teman yang masuk ke Amerika mendapatkan visa, ya kan? Dan tiap hari juga ada orang yang ditolak karena memang kurang persyaratannya, juga mungkin salah mencari jenis visa yang Anda apply, begitu kan. Ternyata masih tiap hari itu masih aja dari teman ini, oh Uncle Wayne, thank you so much, saya udah ada di sini, thank you so much, saya udah mendapatkan visa. Ternyata begitu. Ada juga, oh hari ini visa aku ditolak, and then aku bilang coba lagi, ya kan. And then setelah coba lagi, ternyata pasti ada tahu apa kekurangan Anda, ya kan. So kadang memang pihak apa itu namanya, konjen itu tidak ngasih tahu, but di situ pastilah kau tahu kekuranganmu apa. Di situ itu lah selama 3 bulan maju lagi, bikin appointment lagi, kamu persyaratan tadi kamu penuhin, pasti Anda diterima. Oke. Pasti Anda akan diterima kalau Anda memenuhi persyaratan. Oke. So ada juga pertanyaan, Om saya janda, apakah kemungkinan saya ditolak itu besar? Well, banyak janda juga yang masuk ke sini ternyata. Oke. And then banyak janda juga akhirnya menikah dengan bule. So this thing is your choice, ya kan. Memang mungkin Anda tidak menemukan jodoh di Indo, kurang yang bisa mengerti, and then mungkin Anda menemukan orang bule yang bisa mengerti Anda, karena beda. Oke, terus terang pria apa ya, pria di apa aku bilang, pendidikan kita beda, ya kan, kayak mengenai sosial apa namanya itu, sosialis kehidupan kita, pemahaman kita beda lah. Jadi pemikiran laki-laki Amerika mengenai perempuan Indonesia itu beda dengan laki-laki Indo ke perempuan Indo. Itu sangat beda, karena di sini kita diajarkan kebebasan, kemandirian, itu. And then kalau di Indo kan mostly kalau laki-laki itu lebih memandang perempuan itu lebih ke agama. Oke, so di sini ndak begitu. Itu yang aku rasakan. Jadi pemahaman atau bagaimana kita bergaul atau bagaimana kita memperlakukan wanita itu berbeda, sangatlah berbeda dengan Indo dan di Amerika, begitu. Anyway sobat, that is my opinion, alright. So jadi kalau Anda
janda atau Anda single terus ingin ke Amerika, itu tidak ada pengaruhnya waktu mencari visa, asalkan Anda memenuhi syarat, Anda bisa dapat. Oke? So Anda jangan takut. But ya memang tidak gampang, aku bilang memang tidak gampang, but bukan berarti tidak bisa. Alright. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe dan yang belum subscribe atau ingin bertanya pada Om Bin, bisa kalian hubungi di Instagram saya juga kalau Anda ingin bertanya tentang sesuatu, kalau mungkin ingin bertanya yang lebih detail, karena di YouTube ini somehow saya tidak bisa melihat semua, tidak bisa melihat semua komen, ya kan. Jadi tahu-tahu saya udah melihat udah telat, udah sebulan yang lalu ternyata, atau gimana, aku nggak ngerti sistemnya YouTube ini. Makanya kalau Anda ada pertanyaan yang sifatnya personal atau gimana, penting Anda bisa hubungi atau DM saya di Instagram saya, Mi Amigo Love to itu. So saya jawab semampunya, semoga bisa saya bantu lebih apa ya, lebih jelas dari situ. Karena ya itu tadi ya, Anda boleh ya Anda pastilah Anda bisa kasih komen di YouTube ini, karena memang ini platform kita, ya kan. But pada dasarnya Anda bisa hubungi saya juga lewat Instagram. Oke. And tolong subscribe supaya bisa channel Uncle Win ini bertambah banyak. Dan karena ini musim dingin, jadi Uncle Win belum bisa jalan-jalan agak jauh dari rumah. Nanti akan saya tunjukkan, saya akan jalan-jalan ke sekitar kota, ya, ke sekitar tempat tinggal kota di mana tempat Uncle Win ini tinggal, ya, karena banyak tempat menarik sebenarnya. Jadi nanti Anda akan tahu gimana sih Amerika itu kalau secara normal, maksudnya kalau Anda tinggal di Amerika itu gimana. Karena tidak semuanya Anda datang nanti ke Amerika itu tinggal di perkotaan. Siapa tahu Anda akan tinggal di daerah terpencil seperti yang Uncle Win. Jadi Anda bersiap-siap di sini, kayak di sini tidak ada gedung menjulang tinggi. Gedung yang paling tinggi itu cuma 5 tingkat. Sampai di kota saya ini tidak ada elevator. Jadi tidak ketemu elevator di tempat tinggal saya. Jadi ya cuman ada gedung yang tingkat tingginya 5 lantai, itu paling tinggi. Oke, jadi nanti akan saya tunjukkan tempat-tempat atau area-area yang mungkin yang nanti kalau Anda ke Amerika itulah yang Anda akan temui. Oke. Salam sejahtera, salam sehat semua, jaga diri baik-baik dan jaga kesehatan. Semoga kita ketemu lagi di suatu waktu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.